Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali mengguyur bantuan untuk program aspirasi Kampung Bawang Merah. Kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian lingkungan hidup dan kehutanan itu juga melakukan penanaman bersama benih bawang merah aspirasi untuk 10 hektar lahan di Subak Gubuk 1 Tabanan. Didampingi bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan Dapil Tabanan Imade Usmantari alias MU, Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU itu tetap konsisten mengadakan agenda BIMTEK yang kali ini fokus untuk pengembangan kedelai sekaligus menyerahkan bantuan untuk 3 subak yakni Subak Gubuk 1, Gubuk 2, dan Batu Sangihan. Penyerahan bantuan bersama Kepala BSIP Provinsi Bali Imade Rayase ini juga disaksikan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar, diwakili Subkoordinator Tumbuhan Putu Sinta Devi, Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan Imade Subagio, Camat Tabanan Suyana Putra, Kepala Desa Gubuk Inengah Mawan, beserta jajaran Koordinator BPP Kecamatan Tabanan, Penyuluh dan PUPT Wilbin Desa Gubuk, Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Gubuk, beserta para pekalse dan Kramel Subak. Politisi senior asal Desa Tua, Kecamatan Marga Tabanan ini selalu menjadi idola dan panutan petani, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Gubuk Inengah Mawan. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang telah datang jauh-jauh memberikan kegiatan BIMTEK di Desa Gubuk untuk peningkatan produksi tanaman pangan terstandar, terutama produksi kedelai. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Made Urip yang telah membawa atau memberikan bimbingan teknis kepada petani di Desa Gubuk ini. Di sisi lain, Kepala BSIP Provinsi Bali Imade Rayase menegaskan bersama Made Urip akan terus menggenjot agenda BIMTEK. Apalagi pasca pandemi COVID-19, jangan sampai lupa dengan sektor pertanian yang sudah terbukti bisa bertahan untuk selamanya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dengan teknologi pertanian dengan terstandar untuk melindungi petani dan konsumen ke depan. Di samping itu, diharapkan semua tanaman pangan juga harus terstandar agar hasilnya bisa lebih maksimal. Kondisi pertanaman kedelai kita di lapangan dari aspek penanaman kurang merata karena mereka menggunakan benih dengan cara menyebar, belum menggunakan inovasi yang bagus, budidaya yang kurang pas, dan benih yang digunakan juga belum bersertifikat. Pada hari ini kami mendampingi Pak Made Urip langsung menyerahkan alat tanam supaya penanaman kedelai lebih terstandar. Sambutan Kadis Pertanian Tabanan Imade Subagio kembali mengaku sangat bahagia karena bisa ikut hadir mendampingi Made Urip untuk melanjutkan kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan oleh BSIP Bali untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Tabanan. Pada kesempatan itu, Made Urip menyampaikan agenda BIMTEK ini juga berkat kerjasama Kementerian Pertanian melalui BSIP Bali untuk meningkatkan kapasitas petani dan Kramel Subak termasuk para penyuluh pertanian di Tabanan. Dikatakan Komisi 4 DPR RI sudah merancang peningkatan produktivitas pertanian termasuk pajale, padi, jagung, dan kedelai baik dari sisi kebijakan dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pangan agar terus tersedia, mudah dan terjangkau guna menjaga stabilitas bangsa dan negara. Namun sangat disayangkan masih terjadi alih fungsi lahan pertanian yang sangat tinggi sehingga perlu diperhatikan dan diatur dengan baik melalui tata ruang. Diharapkan agar juga dibuat prarem atau aturan adat di setiap desa sehingga bisa mempertahankan lahan atau tanah kelas 1 agar terus diproteksi ke depan. Kita juga berharap kepada Bapak Ibu, terutama peserta BIMTEK ini, yang kebetulan misalnya jadi berisadat, itu masing-masing berisadatnya buatlah semacam prarem begitu, supaya tidak terlalu mudah lahan produktif kita ini tergerus untuk kepentingan di luar pertanian. Gitu. Contohnya di Sudiparo kalau tidak salah sudah diatur dengan baik itu, demikian juga di Timpak ya. Jadi tidak boleh pengembang itu masuk ke daerahnya itu, supaya betul-betul bisa kita pertahankan lahan produktif itu. Anggota DPR RI 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu juga berharap ke depan harus terus didorong penggunaan pupuk organik agar tidak terus bergantung dengan pupuk kimia. Apalagi sudah dicanangkan Bali sebagai pulau organik oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya, sehingga harus terus didorong produksi pupuk organik ke depan. Indrawan, Bali TV.